Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Auto 2000 kali malam dalam rangka dan acara bersama yaitu Tidak Sekubo Zumro TV. Jangan lupa subscribe channel kami dengan berkah dan manfaat. Dakwah wa syifa bidua. Bersama Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Ridwan Al-Batawi. Dan tak lupa beriring salam serta salam, semoga senantiasa tercurahkan dari bahan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semuanya menjadi umatnya mendapatkan syafaatnya di nanti yaumul qiyamah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mulia, yang kita hormati, kita di sebagai Suro telah hadir di tengah kita doakan semoga beliau diberikan panjang umur, jamaah diberkahi umurnya, dan semoga kita semuanya dapat mengambil kebermanfaatan dari ilmu beliau. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Pak Polisi yang telah bersedia di tempat ini, juga kepada semua rekan-rekan tanpa terkecuali. Semoga berkumpulnya kita tempat ini menjadikan suatu sebab dihadirkannya kita kembali lagi di perkumpulan Nabi bersama Nabi Muhammad SAW. Amin. Baiklah, mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi. Kepada Ustaz dari Jumatul Kubro, waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila ulil abdi sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa sahbihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Sallallahu alaihi wa sallam wa tabi'in wa ulama wa khashiyin jami'an wa al-qurbi. Khususan jin muqaddar dan khususan syafi'i muta'ala khususan syafi'i. وخصوصا شيخنا قال المقال وصول يا شيخ ياسر قداني خاطب سلطاس يهدي الله إلى بشفاعة رسول الله لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا keluarga kita minta disayangkan Allah Subhanahu wa taala dan kita sendiri mudah istiqamah menuju Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad as-sirril hayatil wujud wa sababil azamil kalim wujud. صلاة تحملنا بها من القرآن وتحفظنا بها من السوء والقول والنيات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Para hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya hormati dan muliakan Kepala Cabang Bapak Roni Lubis, Kepala Bengkel Bapak Bahtiar, mana orangnya? Ya. Ketua DKM Bapak Tony Herianto, dan bapak-bapak yang saya tidak sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak kurang rasa hormat saya. Dan alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka pengajian apa namanya,
kajian foto 2000 gitu ya. Dan mudah-mudahan dalam rangka Ramadan ini kita raih daripada pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, hingga saat ini kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kuat bekerja. Mudah-mudahan puasa kita enggak bolong, yang laki khusus. Ada yang bolong? Ada. Mudah-mudahan kita masih bertahan. Ambil walaupun bolong kemarin kita gunakan akhir Ramadan kita terus berpuasa. Kayaknya nggak ada orang mati karena puasa ya Pak. Ada Pak? Pernah dengar berita ya? Orang mati karena puasa? Nggak pernah ya? Ya mudah-mudahan sampai napas terakhir kita sekuat tenaga bekerja, walaupun pahit. Saya pernah jadi satpam. Ini cerita sedikit nih sebelum kita mulai ya. Ternyata dulu pernah saya ngina orang ya. Udah kerja bulan puasa kuat. Ternyata ketika jadi satpam gue terasa udah panas. Sini dipahit betul bener terasa. Emang kalau orang kerja itu sakit ketika dalam posisi Ramadan. Terasa tuh kalau di dalam kantoran AC enak ya kan. Masuk AC santai ya. Mulai keluar tenang. Tapi kalau yang di lapangan atau yang lagi di bengkel, aus kan? Aus. Semakin berat yang Allah bebankan kepada kita, kalau kita bertahan, pahalanya lebih besar. Tuh. Jadi kalah yang orang-orang kantoran itu kalah pahalanya ketika bulan suci Ramadan. Kalah, tapi THR-nya lebih gede dia. Dan salawat serta salam tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dengannya lah kita dapat mengenal Islam, agama keselamatan, agama kebahagiaan, agama yang menyelamatkan kita nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas sedikit tentang surat Al-Baqarah 183 kalau nggak salah ya. Bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Biasanya saya bawa hadiah ya. Kalau ada yang bisa menyebutkan suratnya saya kasih. Cuma lupa ya Pak, sibuk nggak? Hadiah lupa kok. Lupa. Waduh. Tadi saya sempat kehujanan dari rumah. Alhamdulillah sini terang. Pada ketawa orang kita pakai mantel sendiri gitu. Dan alhamdulillah kita dapat bersilaturahim di kantor ini ya. Mungkin yang pertama kali perkenalkan dulu, nama saya Dodi Jumadil Kubro. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kita semua diberkati Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil kita dalam surat Al-Baqarah ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Kadang kita sering mendengar khatib atau dai menyampaikan orang yang dipanggil orang Islam, seorang iman saja, Islam enggak, gitu kan? Padahal di situ aman itu adalah fi'il madhi yang bermakna telah lampau. Jadi orang yang beriman yang sudah lama dia beriman kepada Allah. Entah itu imannya besar, tinggi, ataupun rendah sama-sama. Kan kata hadis Rasulullah, al-iman yazid wa la yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Kalau lagi imannya gede, sholat semua dilaksanakan. Sholat tarawih itu sampai selesai. Kemudian puasa full, walaupun kerja berat full, lagi gede iman. Baca Quran, sempat-sempat baca Quran. Pokoknya ibadah pada bulan suci Ramadan dia rajin kalau iman lagi tinggi. Ini kita kan nggak stabil sebenarnya. Al-iman ya sekolah kadang bertambah, kadang berkurang, itu sudah pasti. Karena orang tinggi terus nggak mungkin, kecuali siapa? Para nabi dan para wali Allah yang betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mah jauh, ya. Jauh puasanya, puasa nih, aku harus banget nih, lapar banget, ya kan? Merasa
Merasakan itu Pak? Merasakan itu semua. Ketika lagi tinggi semua dia jalani. Makanya aman itu orang yang telah beriman. Udah jauh hari dari kecilkah kita sudah beriman kepada Allah dan Rasulullah, itu termasuk yang dipanggil oleh Allah. Entah itu Islam KTP kah, orang yang jauh dari Allah kah, nggak pernah ibadah kah kepada Allah, sholatnya bolong-bolong jauh dari Allah, bulan puasa doang rajin gitu kan, sebelumnya enggak gitu. Ini tapi semua itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hadis Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, idza ja'a Ramadan futihat abwaabal jannah wa ghulqat abwaaban nar wa suffidatis sayatin. Apabila datang bulan suci Ramadan, Allah buka pintu-pintu surga, kemudian ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan terkutuk. Dan ternyata di situ ditafsiri oleh Al-Imam Ibnu Azizi dalam kitabnya Jami'ul Shaghir halaman 125 juz 1 ya, sarahnya daripada Sirajul Munir. Al-Imam Ibnu Azizi ini menafsirkan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu hati. Hati tempatnya iman. Makanya nggak salah ketika datang bulan suci Ramadan, pasti semuanya dari Sabang sampai Merauke, bahkan umat Islam seluruh penjuru datang ketika bulan suci Ramadan, senang, berbondong-bondong dia datang. Yang tadi nggak pernah ibadah, rajin. Ada namanya peci ajaib. Tuh peci kalau bukan bulan suci Ramadan nggak pernah dipakai tuh peci. Ya. Diambil dari lemari, dia terus dipakai terus, ganteng banget, jalan terus dia. Ada mau kena keramat, itu mau kena kalau bukan bulan suci Ramadan bu ya, nggak pernah dipakai. Tapi ketika datang bulan suci Ramadan, dikasih minyak wangi, ya, istri kayak winci dipakai, datang duluan. Ini apa sejadahnya duluan, orang belum ada, ya, di masjid-masjid sih gitu. Ini orangnya kemarin sejadahnya udah berlewat aja tuh ibu-ibu ya Pak ya. Kalau bapak nggak jarang pakai sejadah. Ibu-ibu orangnya nggak ada tapi sejadahnya udah datang duluan. Kenapa itu? Iman. Karena iman. Nggak salah Allah Subhanahu wa taala semuanya tanpa kecuali orang mabok yang sering mabok. Ketika datang bulan suci Ramadan, tanya, senang apa enggak? Masih senang Pak. Apalagi orang yang kerja nih, ya kan? Ramadan. Yang dipikir buat puasa dan lebaran itu kan THR. Benar nggak? Jadi nggak THR sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan naik ya Pak ya. Amin. Ini semua ternyata bulan suci Ramadan tidak hanya umat Islam yang senang. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu al-miran. Barang siapa yang datang bulan suci Ramadan, dia bergembira, maka jasadnya itu haram masuk ke dalam api neraka. Tuh, diharamin tuh. Senang aja udah diharamin, apalagi melaksanakan suatu ibadah yang Allah anjurkan, yang Allah syariatkan. Senang doang udah tuh, baru senang doang terhadap bulan suci Ramadan, apalagi kita melaksanakan dan menjalankan suatu ibadah di bulan suci Ramadan. Jadi nggak salah ibu bapak ya. Semuanya tanpa kecuali, jangan disimpul malu, jangan ibadah, jangan sholat itu baru kelihatan. Jangan. Itu sudah memang sunatullah. Allah buka pintu hatinya, Allah berikan cahaya. Dia semuanya enteng dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan tanpa kecuali. Jangan pelacur hari pertama tutup, bener ya? Tutup kenapa? Menghormati bulan suci Ramadan. Dia nih yang sering maksiat kepada Allah pun ikut terpanggil, imannya terbuka oleh Allah. Makanya dia langsung menghormati bulan suci Ramadan. Syukur-syukur terus, kan begitu. Dan kita juga begitu tuh. Ketika dibuka pintu hati kita, iman kita, dan masuk ke dalam bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya ke dalam iman kita, enteng kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak Pak, bulan suci Ramadan. Itu baru apa?
Idza ja'a Ramadan futihat abwaab jannah, dibuka pintu-pintu surga. Yang dimaksud adalah hati. Al-iman yazid wa la yanqus. Kadang bertambah dan kadang berkurang. Kadang lagi tinggi kita alim banget. Pakai peci aja pokoknya sepenuh-penuhnya parah. Pakai jubah, pakai gamis. Kalau lagi imannya tinggi, nggak usah diganggu kalau imannya lagi tinggi. Bisa dia takbir lebih kenceng ya. Dia berani mati kalau imannya lagi tinggi. Jangan dia ganggu kalau orang lagi takbir tinggi-tinggi, jangan diganggu. Dia berani mati. Itu imannya lagi tinggi, dia udah nggak lihat siapa-siapa, lihatnya Allah. Makanya orang-orang dahulu takut sama umat Islam. Kenapa? Kalau lagi gilanya datang, imannya lagi tinggi, udah minggir semua. Makanya bangsa-bangsa terdahulu atau bangsa-bangsa sekarang, dia takut sama umat Islam. Kalau lagi imannya tinggi, waduh, kalah dulu, imannya udah tinggi. Makanya orang-orang Indonesia menang cuma babu runcing doang menang. Kenapa? Iman karena Allah, dia berani karena Allah. Tuh iman kalau lagi tinggi. Kemudian di bulan suci Ramadan ini, ketika iman kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjalankan ibadah. Dicatat seperti Bapak disuruh, misalnya sini ada Pak Dimas ya, bukan teman saya Pak Dimas, tetangga ya. Pak Dimas, kata Pak Rohir, saya naikkan jabatan jadi manajer. Cuma ngomong doang, ya. Cuma lisan doang ngomongan gitu. Saya naikin Pak Dimas jadi manajer. Siapa? Udah seneng. Besok ujung-ujung masuk kantor jadi manajer, orang ketawa semua. Iya kan? Ngapain lo? Kan bener-bener gitu. Agak ada tertulis, Beda dengan ketika ditulis Bapak Dimas diangkat sebagai manajer, tangkap buat kasih. Ada yang berani? Ada yang berani? Gak ada berani, udah tanda tangan stempel. Beda dengan sholat. Jadi ibadah puasa itu betul-betul ibadah yang betul-betul difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ketika kedudukannya itu lebih tinggi sholat, memang setiap amalan pasti sholat dulu. Tapi di sini tekankan puasa itu ditulis oleh Allah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita meninggalkan, kita wajib membayar. Kalau tidak bisa membayar dengan puasa juga, kita bisa membayar dengan fidyah. Itu pun kalau sudah tidak mampu. Kalau masih mampu mah bayar dulu puasanya. Kalau misalnya kamu udah ngongkong, kakek-kakek, baru dengan fidyah. Takutnya nggak kuat mati di bulan puasa. Dan bulan suci Ramadan itu orang berbondong-bondong senang. Jangankan berkah, bulan suci Ramadan, umat Islam, umat yang lain pun ikut senang, Pak. Benar nggak? Kita beli HP kemana? Punya siapa? Dan punya siapa pabriknya di mana? Umat Islam lebaran itu berbondong-bondong beli HP banyak. Benar nggak? Mobil banyak. Yang mesin banyak, Pak ya? Tuh. Pabriknya siapa? Yang punya siapa? Coba. Yang senang itu bukan umat Islam doang. Ketika datang bulan suci Ramadan, semua berbondong-bondong berbelanja kepada orang-orang sana. Senang nggak kira-kira mereka juga? Pasti ketika datang bulan suci Ramadan, orderan semakin tinggi, pasti bulan Ramadan. Benar nggak? Benar, cari kerja keras bulan suci Ramadan. Makanya nggak ada yang libur, nggak ada libur masuk bulan puasa. Aus dia doang, buka dulu gitu kan. Yang penting orderan terus gitu. Ini bulan suci Ramadan. Itu baru berkahnya bulan suci Ramadan, belum makanan tuh. Makanan itu kalau bukan bulan suci Ramadan nggak bakal keluar. Orang kali kan jarang tuh. Apa lagi? Lontong sering ya, lontong pastel apa lagi? Apa Pak? Yang siang ngomongin makanan apa ya? Biskuit. Banyak tuh makanan yang nggak pernah ada. Ketika datang bulan suci Ramadan, nongol semua tuh makanan jajanan itu ya. Itu berkah bulan suci Ramadan. Jadi keberkahan bulan suci Ramadan tidak cuma hanya dirasakan umat Islam saja, ternyata umat yang lain pun ikut menikmati dan merasakan daripada kegembiraan bulan suci Ramadan, keberkahan.
Yang kedua, yang ketiga, yang kedua ya, wa quliqat abwaban nar, ditutup pintu-pintu neraka. Allah menutup pintu-pintu neraka. Ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Azizi, barang siapa yang mati pada bulan suci Ramadan, dia masuk ke dalam surganya Allah. Masya Allah. Jadi bersyukur Pak, kalau kita mati pada bulan suci Ramadan, masuk ke dalam surganya Allah. Kenapa? Orang neraka ditutup, ya, mati ditampar di dunia, wah neraka ditutup. Itu tukang mabok nih orang nih, ya. Aturan yang dilempar ke api neraka ditutup, surga dibuka, dia masih surga. Ini antara berkahnya bulan suci Ramadan. Oh, Masya Allah, enak gak bulan suci Ramadan? Yang dimana pahala kita bertambah, dilipat gandakan. Sedangkan puasa sendiri as-shaumu li wa ana jazzi. Iklan ya. Bulan suci Ramadan puasanya itu aku yang membayarnya, aku yang membalasnya, kata Allah. Jadi bulan puasa itu betul-betul ibadah yang paling ikhlas adalah puasa. Adakah orang tahu kita puasa? Kalian tahu? Boleh jadi kita tembus loyong gitu kan, di dalam dapur kita minum gitu, pura-pura ya, diam. Ada nggak? Banyak. Nggak ada tahu. Tapi kalau sholat, zikir, baca Quran masih bisa. Apalagi sekarang zamannya selfie, ya kan? Selfie, cerot, trek, gitu. Dipamerin tuh, walaupun niatnya itu karena Allah atau apa, ya kita kan pasti pikirnya pamer loh kan gitu kan. Hanya ibadah puasa yang betul-betul syirki, yang rahasia, makanya hubungannya tinggi di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang tahu dia puasa apa enggak, karena untuk begitu aja. Tapi kalau ibadah-ibadah yang lain pasti bisa ria, pamer segala macam. Dikategorikan pamer di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bisa dikatakan syirik asghar, syirik kecil. Depan keluarga, rajin Allahu Akbar. Depan mertua apalagi kusuhan sholat. Tapi kalau sendiri yes, pakai kaosan, pakai peci, ya kan, sarungan juga naik tinggi sebelah gitu kan. Pokoknya kalau sholat sendiri asal-asalan tuh. Kalau sholat sendiri asalan, tapi kalau di depan orang dulu pakai udang-udang juga, jubah terus gagal gitu jalan. Tapi kalau dari sendiri, coba kita kalau misalnya ibadah dalam sendiri, pasti lebih malas atau lebih rajin Pak? Pak, jujur Pak ya, kalau kita sholat ibadah sendiri lebih malas atau lebih rajin? Semangat? Lebih malas. Kenapa? Gak ada yang lihat, ya kan? Gak ada yang lihat tuh, udah manusia udah tuh, ya manusia, tinggal kita lurusin aja. Makanya tadi doa saya selalu Allahumma ini sirril hayati wujud wa sababil adamil kulli wujud salatan tuhaduna biha min al-Quran wa tahaduna biha min surah qali wa niyat wa ala rasulih wa barik wa sallam ajma'in. Itu selalu saya doakan, karena harus meluruskan niat. Begini aja bisa pamer nih, wah sosok alim gitu kan, sosok jago ya, sosok pinter segala macam. Itu aja bisa. Kita semua itu pasti dibelokin oleh setan. Ibadah apapun pasti setan langsung nimbrung, dibisikin, dibelokin gitu. Nggak bisa kita lurus tuh pasti dibelokin. Diingetin tuh sama setan tuh, dibelokin dan ibadah. Tar aja. Akhirnya batas. Wa ghuliqat abwaban nar, ditutup pintu-pintu neraka. Nah, kira-kira mau nggak mati hari ini Pak? Pak, yang tidur lebih utama ini. Tidur lebih cepat mati gitu. Mati bulan ini dapat surga. Kira-kira mau nggak kita mati Pak? Biar orang jawab ya. Pada surga yang mana? Mau nggak kita mati? Malah ngajak tapi karena ada orang saudara-saudara kita datang masuk bulan suci Ramadan baru ngobrol tadi pagi malam meninggal. Bahkan udah satu hari tarawih meninggal, belum masuk bulan suci Ramadan meninggal. Nah kita
Kita doa saban hari, kira-kira dapat dari kita bulan suci Ramadan yang dimana pahala dilipat gandakan. Bau mulutnya aja bagaikan minyak kasturi, tidurnya aja dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ganjaran tidur doa. Makanya beruntung bulan suci Ramadan ya. Tadinya kerja jam 1 kerja, sekarang lagi duduk di sini ya. Terus udah gitu kalau misalnya nggak pengajian agak telat dikit tidurnya gitu kan. Sengaja gitu. Ini bulan suci Ramadan berkah. Dan kata apa pimpinan juga nggak mungkin negor langsung ngomel, nggak mungkin jadi kayak puasa gitu kan. Itu karena berkahnya bulan suci Ramadan masih di fleksibilitas ini gitu. Karena dia juga mengakui jika bulan suci Ramadan syukur-syukur biar dia tidur deh sampai sore gitu. Mau gitu. Syukur-syukur tidur sore dah. Dan pahala kan Pak? Wah pimpinan ada pahala gede tuh. Rugi deh bandar gitu kan. Ini ya. Kemudian yang ketiga, gulikot ya, wasufidadis sayatin, gulikot Abu Bandar, wasufidadis sayatin itu apa namanya? Dibelenggu setan-setan terkutuk. Ini setan bagaimana mau mengganggu umat Islam? Karena umat Islam yang menjalankan ibadah kepada Allah, puasa, salat tarawih dan segala macamnya itu full dari pagi sampai pagi lagi. Coba deh, bangun jam berapa? Senampak bangun sahur ibadah, kemudian sholat subuh ibadah. Habis sholat subuh tadarus. Kalau yang tadarus sekarang tidur deh kan, tidur ibadah. Habis subuh tidur lagi ibadah. Bangun jam 7 siap-siap berangkat kerja, sambil puasa kerja juga, double ibadahnya ibadah. Setan yang tadi mengganggu ya sholat subuh, tungguin di pintu musola. Kalau nggak di pintu rumah dia keluarga dia tidur, gue mau gangguin. Taruh deh, taruh bangun lo, gue gangguin lo, suruh makan ya. Gue bisikin makan lo ya. Tapi ternyata bangunnya jam berapa? Jam 12 sholat zuhur, sholat tuh ya sholat dia baru mau gangguin sholat zuhur. Tak gue tungguin sampai selesai. Ternyata di imamnya dia sholat tidur, dia molor lagi. Lo sholat puasa tidur mulu lo. Kata setan ya, mau gangguin gak jadi, kenapa? Tidur mulu orang. Tungguin orangnya. Biar gagal nih puasa ini. Setan udah yang niat begitu. Allah Akbar, asal bangun. Gaya-gayaan bangun. Sholat dia lo, baru sholat. Habis sholat kan sening lah dia tadarus ya. Wah ngaji ini setan tungguin deh kalau ngaji gue gangguin baru. Tahu-tahu pas dilihat lagi ya molor lagi deh Pak. Dasar kayak orang puasa tengah molor. Bangun ketemu maghrib Allah langsung buka gue menang deh. Setan tuh sialan kalah. Kali ini gue disetanin sama orang gak ada lagi gue. Nah gue masih malam, gue masih tunggu deh, gue tungguin tetap. Habis maghrib, sholat kan, sholat maghrib, terus ngapain biasanya Pak? Kalau habis buka itu kekenyangan kan. Bulan suci Ramadan kan sabar apa tuh makanannya? Kolak, kopi, teh manis, es teh manis, sirup, ya. Sirupnya ada berapa biji deh tuh, merah, kuning, hijau. Makanan berewok, apalagi kalau pimpinan percaya itu pasti baik. Ya kan? Semuanya menunya ada tuh Pak ya. Ada Pak, insya Allah ada ya. Ada. Nggak kayak Pak Dimas ini ya. Bakwan pisau itu kan. Cilok gorengan gitu, orang abang-abang gitu kan. Udah itu dimakan semua. Dimakan semua. Mau dimakan semua. Kalau dimakan semua dia nyindir, dia pasti nyindir tuh. Habis nyindir, tidur lagi. Bablas karena capek pulang jam 5 ya kan. Langsung buka capek, nyindir, kenyangan, tidur nggak terawehan. Tapi alhamdulillah Pak Roni tarawih Pak ya. Masya Allah. Semua tarawih Pak ya.
Lebih banyak lagi tuh. Sholat tarawih 20. Masya Allah. Nggak capek. Sholat tarawih 20 rakaat yang benar. 8 rakaat yang benar. Benar lah. Sholat tarawih kan 2 rakaat. Sholat tarawih berapa rakaat? 2 rakaat sih 20. Langsung gitu. Salamnya sekali gitu. Yang 8 juga gitu, langsung salamnya sekali gitu. Sholat tarawih 2 rakaat, rakaat doang, baru ditambah nominalnya. Gitu. Ini bulan suci Ramadan nih, setan akhirnya pada hari itu apa? Pensiun. Makanya dibelenggu oleh siapa? Diri kita. Yang membelenggu setan diri kita sendiri. Jadi gak ada ruang untuk mengganggu diri kita. Karena kita dalam sekarang seharian itu fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kerja itu juga termasuk ibadah. Makanya kalau ketika kita kerja, kita niatkan karena Allah berangkat dari rumah, saya niat bekerja karena-Mu ya Allah. Begitu seterusnya Pak ya. Jangan sampai kita gak niat. Jadi dapat duit aja dapat, tapi gak berkah. Tapi kalau niat kita keluar dari rumah kerja, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah rezeki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki nggak tahu, gaji 4 juta atau pulang bawa 10 juta. Kok bisa korupsi lu ya? Enggak dong. Ya. Belum tahu ya. Itu rezeki dari Allah Pak, dari mana? Rezeki dari Allah dari mana? Mana aja kadang kita bingung ya enggak? Pimpinan gajinya 10 juta. Anggota gajinya 4 juta ya? Berapa? 4 juta. Kok bisa? Pimpinan anaknya 1, karyawan anaknya berapa? 3. Tapi bisa hidup ya Pak ya. Kita pakai, kok bisa dia 4 juta menghidupi yang 3 atau 5 keluarga, bapak, istrinya dan anaknya 3. Kok bisa ya? Ada juga yang susah, pimpinan punya duit banyak tapi puyeng ya, mau ngeluarin kemana? Ke saya aja Pak. Iya. Kalau nggak kayak gini, baca deh. Pengurus masjid kan? Masjid ya, merah nih. Jadi bangku ini berbuat terus. Ya, gaji berapa gaji? Gaji kan? Enggak, sukarela. Sukarela ya? Benar? Benar Pak? Nggak digaji Pak. Nggak digaji? Oh digaji, gaji. Berapa gajinya? 15 juta ya. 20 juta? Serius? Ngarang nih. 5 juta lah. Amin, mudah. Jadi pada hari itu setan jadi pensiun. Dan kemudian alaikum bisyam. Jadi ketika Allah menyeru kita untuk melaksanakan puasa, mewajibkan kita, dan Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk memberikan rahmat kepada kita. Tuh, ketika Allah menyuruh, nggak mungkin tidak memberikan sesuatu, pasti memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Jadi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ya ayyuhalladzina amanu itu, yang pertama perintah, pasti memberikan sesuatu yang penting, yaitu perintah anjuran dan perintah larangan dan info yang sangat penting. Karena di dalam Al-Quran panggilan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang beriman. Jadi beruntunglah orang-orang yang beriman walaupun imannya masih tipis ya. Kalau imannya masih tipis, tinggal kita belajar terus dengan taklim, nggak mungkin sedikit kita. Semakin ilmu kita bertambah, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita ilmu bertambah namun jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita semakin jauh dari Allah. Jadi beruntung orang yang semakin kaya, semakin dekat, itu beruntung. Orang yang bertambah ilmunya semakin dekat, itu beruntung. Orang yang semakin cantik, dia mendekatkan diri kepada Allah, semakin beruntung. Orang yang ganteng, semakin dekat kepada Allah, semakin beruntung. Semuanya beruntung, nggak ada yang
Tapi kalau udah jelek, jauh dari Allah, ya tukang mabok, sholat kagak, bikin onar segala macam, jauh dari Allah, dia sangat terpuruk. Jadi beruntung Pak, kita semua mudah-mudahan diberikan istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena istiqomah ini barang yang berat, iman itu barang yang langka. Ketika kita belajar menjadi diri kita, mencari ilmu kepada ilmu agama, mudah-mudahan semua ilmu itu memberikan nur kepada kita. Kita termasuk menjadi hamba-hamba Allah yang mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sampai sini aja ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Membukakan pintu maaf yang seluas dan sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita Al-Fatihah untuk diri kita. Semoga kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ila ruh wa jasadihi, sebutkan nama kita bin bapak, binti bapak. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه. أفضل ذكرك على المنبع لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين بالمعين بشكرنا ويعافينا ويكرم النصير. يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم نصر ويجمد وسبب العالم من كل مجرد. صلاة تحفظ بها من القرآن وتخرج بها النصر والقول والنيات. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. رب اغفر لنا ولوالدينا كما ربنا صغارا. رب اغفر لنا ولوالدينا كما ربياني صغيرا. رب زدني علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan dan perhatikan mutiara ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita. Semoga kita dapat mengambil dan manfaat, dan semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk menutup kajian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.